إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Islami Gedung Keuangan Negara Surabaya rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, ada perspektif yang telah turun-temurun yang harus kita luruskan tentang bulan Muharram atau bulan Syuro dalam istilah Jawa. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sungguh jumlah bulan itu ada 12 sesuai dengan ketentuan Allah sewaktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang mulia. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan wahidun fardun wa thalathatun sardun. 1 tersendiri dan 3 berurutan. 1 tersendiri itu bulan Rajab, berurutan itu yaitu 3 bulan berurutan yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Imam Qatadah dalam tafsir Al-Baghawi menyebutkan al-amalus salih fil ashhuril haram a'dhamu ajran. Melakukan amal ibadah kebaikan di dalam 4 bulan itu pahalanya jauh lebih besar, jauh lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar 4 bulan mulia itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini Allah lipat gandakan karena kemuliaan bulan Muharram yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perspektif keyakinan tradisi sebagian masyarakat kita yang menganggap Muharram adalah bulan sial, bulan apes, bulan musibah, sehingga muncul larangan-larangan mengadakan perayaan-perayaan pernikahan atau khitanan atau kumpul-kumpul makan-makan yang itu penuh dengan kesenangan kebahagiaan. Ini perlu kita luruskan bahwa di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan Muharram ini adalah bulan kebahagiaan, bulan keselamatan, bukan bulan keapesan, bukan bulan kesialan. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjuk 10 Muharram atau hari Asyura, yang kemudian bulan Muharram ini disebut oleh orang Jawa bulan Syuro dari kata Asyura. 10 Muharram, di hari 10 Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hamba terbaiknya, mulai dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang hendak dibakar oleh Namrud. Allah selamatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau pendingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat.
kulitnya tidak tersentuh sama sekali dengan kobaran api yang disiapkan oleh Namrud. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyelamatkan hamba terbaiknya, yaitu menyembuhkan Nabiullah Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, di surat yang sama pada ayat 83. Dan ketika Ayyub berdoa kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku tertimpa penyakit, sedangkan Engkau zat yang paling penyayang di antara penyayang. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit Nabiullah Ayyub alaihissalam, dan itu juga pada hari 10 Muharram atau hari Ashura. Kita semua ingat tentang kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan, yang kemudian di dalam perut ikan Nabiullah Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doanya yang cukup viral bagi kita semua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada ayat ke-88 pada surat yang sama, surat Al-Anbiya, ma'asyiral muslimin, Allah menyatakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kabulkan doa Nabi Yunus dan kami selamatkan dia dari kegelapan, dari kesusahan dan kegelapan di dalam perut ikan, kesusahan dan kegelapan di dalam dasar lautan, kesusahan dan kegelapan di tengah malam. Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam di hari 10 Muharram atau hari Ashura. Sehingga bulan Muharram atau bulan Syura justru adalah bulan kebahagiaan, keselamatan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan pendapat para ulama. Adapun tradisi kita, mohon maaf, keyakinan sebagian dari kita yang mengatakan bahwasanya bulan Syura, bulan Muharram, bulan kesialan, keapesan, tidak boleh mengadakan acara ini itu dan lain sebagainya. Ini sudah dibahas oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Sebagian kelompok Islam melakukan seperti itu atau mempunyai perspektif seperti itu pada awalnya adalah ketidakpantasan saja. Karena 10 Muharram tahun 61 Hijriah, cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib dipenggal kepalanya. Putra-putrinya yaitu cicit-cicit Rasulullah juga dibunuh di hari itu oleh pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Maka sebagian kelompok Islam menyatakan bahwa tidak pantas di bulan cucu Rasulullah dan cicit-cicit Rasulullah berkabung, keluarga Rasulullah berkabung, kok kita senang-senang mengadakan acara. Pada awalnya itu hanya sebuah kepantasan dan adab akhlak saja. Tapi semakin lama semakin bergeser kepada ranah hukum, dilarang dan tidak dilarang, gak boleh, haram, dilarang, sudah berada di ranah fikih, dan lambat laun menyentuh ke ranah ideologi atau akidah. Kalau misalnya mengadakan acara senang-senang di bulan Muharram, di bulan Syura, nanti akan terjadi ini itu dan lain sebagainya. Maka ini perlu kita luruskan. Dalam kitab tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Janin mengatakan, hadzal qailu khati'un wa madhabuhu qabihun wa fasidun. Orang yang mengatakan seperti itu adalah orang yang keliru, yang salah, dan madhabnya, ajarannya adalah buruk dan salah, rusak. Kenapa? Andaikan kita diperintahkan untuk berkabung karena wafatnya cucu Rasulullah, maka kita seharusnya lebih berkabung lagi di hari wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadirin yang perlu kita yakini
dan yang perlu kita masukkan kepada pikiran dan hati kita, bahwa Asyura adalah hari di mana Allah menyelamatkan hamba-hamba terbaiknya. Muharram atau Syura adalah bulan yang Allah muliakan, Allah pilih untuk kebahagiaan bagi hamba-hamba terbaiknya. Tentu Nabi Ayub yang sembuh dari penyakitnya sekian lama, ketika beliau sembuh, apakah beliau sedih atau justru beliau bahagia? Tentu bahagia. Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api yang disiapkan oleh Namrud, tentu bahagia, bukan malah sedih karena selamat. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, bukan justru malah beliau sedih, tapi pasti beliau semakin bahagia karena melewati beberapa waktu yang sangat gelap di dalam perut ikan. Maka sekali lagi, bulan Muharram atau bulan Syura adalah bulan kebahagiaan, bulan keselamatan. Maka ini perlu kita yakini, perlu akidah kita, keyakinan kita, pikiran kita, husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tata kembali. Loh, itu tetangga saya mikirnya macam-macam, ternyata kejadian betul. Bagaimana itu? Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, hadis qudsi menyatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Aku tergantung prasangka hambaku. Jikalau hambaku berprasangka baik, maka akan aku beri takdir-takdir yang baik. Sebaliknya, jika hambaku berprasangka buruk, maka akan aku beri takdir-takdir yang buruk. Bisa jadi orang yang mengalami, mohon maaf, tertimpa musibah di bulan Muharram, bisa jadi memang dia perspektif keyakinannya kepada Allah yang keliru, husnudzonnya kepada Allah yang keliru, atau bisa jadi memang sudah waktunya dan tidak tepat ketika dikait-kaitkan dengan bulan yang justru Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan dan menyelamatkan hamba-hamba terbaiknya. Aqulu qauli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.